Semuanya, jika kita memeriksa dengan cermat, kabar yang datang dari seluruh dunia, bukankah Anda semua mendengar? Saya memberitakan tentang Ibu Yerusalem Sorgawi, dan mereka kaget. Di zaman ini, ketika kebenaran tentang Ibu Sorgawi Yerusalem makin tersebar luas, telinga orang-orang dunia terbuka, jiwa yang tadinya gelap pun tercerahkan, dan mereka memperoleh kemampuan membedakan dengan jelas antara yang benar dan yang salah, juga antara kebenaran dan kepalsuan. Ini menandakan bahwa waktunya telah tiba bagi semua orang untuk kembali ke pelukan Ibu Sorgawi. Oleh karena itu, apa yang dikatakan roh dan pengantin perempuan dalam Wahyu pasal 22 ayat 17? Mereka berkata, marilah, anak-anak mereka sekarang melakukan tugas itu. Bukankah kita semua sedang melakukan peran menyebarkan cahaya sebagai utusan cahaya? Dari lingkungan kecil hingga desa, kota, dari negara hingga benua, dan bahkan dalam skala global, kita memberitakan cahaya. Alkitab dengan jelas menunjukkan kepada kita ini akan terjadi. Manusia terbagi menjadi yang memiliki iman bahwa itu akan terjadi, dan yang tidak. Saya berharap Anda semua akan menjadi anak-anak Tuhan yang indah, yang percaya pada nubuat apa adanya, dan bergerak sesuai dengannya. Mari kita periksa kehendak Bapa Sorgawi dalam Yehezkiel pasal 47. Dalam Yehezkiel pasal 47 ayat 1, ada tertulis, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh, ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Di sini, bait suci mengacu pada bait suci Yerusalem, bukan? Mari kita terus periksa adegan nubuat yang akan digenapi di masa depan. Ayat 2. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya, ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh, sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, dan menurun ke arah Yordan, dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam. Bagaimana jadinya? Dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Apakah nama air sungai ini? Menurut Zaharia pasal 14, dari mana air hidup mengalir pada waktu itu? Alkitab menyebut air yang mengalir dari bait suci sebagai air kehidupan. Ada tertulis bahwa itu mengalir ke laut. Seperti yang kalian ketahui, di Wahyu pasal 17 ayat 15, laut melambangkan masyarakat manusia, bukan? Pada akhirnya, ketika kemuliaan kebenaran Ibu Yerusalem Sorgawi mengalir ke laut, ke seluruh dunia, apa yang akan terjadi dengan dunia yang mati ini? Semuanya akan disembuhkan dan berubah menjadi dunia yang hidup.